Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi suatu gambaran kelak kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asharatu nafarin la yaqbalullahu ta'ala salatahum. Rajulun shalla wahidan bighairi qira'atin. Wa rajulun la yu'addi zakata. Wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Wa rajulun mamlukun abikun. Wa rajulun syaribun al-khamra mudminun." Ila akhirih. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 10 golongan yang mana 10 golongan ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 10 golongan ini ya, bukan orang tidak sholat, tapi orang sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun shalla wahidan ay munfaridan bighairi qira'atin. Yang pertama adalah seseorang yang suka sholat sendirian dan tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sholatnya orang sholat sendirian itu berbahaya. Karena apa? Karena mu'allaqun bainal qabuli warrad. Tergantung di antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa maneh sholat dewean, sholat sendiri dengan tergesa-gesa yang akhirnya Fatihahnya tidak sempurna. Karena di dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Apa itu rukun qauliyah? Rukun qauliyah itu rukun qauli yang diucapkan oleh kita di dalam sholat. Perkara yang wajib diucapkan secara benar dan secara komplit di dalam sholat juga tertata. Apa itu? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir pertama ketika sholat. Allahu Akbar. Hurufnya, panjang pendeknya harus benar. Tidak boleh ada huruf di sana yang diganti, tidak boleh. Seperti contohnya Allahu Akbar, ada waw di sana, padahal nggak ada huruf waw, gitu. Atau panjangnya keliru, tertukar. Allah, ada ini biasanya. Atau yang ujungnya har, ada ini. Nah, iya dah. Lah kalau takbir yang lain di dalamnya, misalnya jenengan takbir ruku tidak sempurna, ini sah-sah saja. Tapi kalau takbiratul ihram itu masuk dalam rukun qauli, yang lainnya itu sunnah. Terus yang kedua apa? Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Hurufnya, panjang pendeknya, tasdidnya itu harus sempurna. Terus apa lagi? Membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah ila akhirih ini. Sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niku harus benar.
pembacaannya. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat di sana ada namanya idgham syamsiyah. Tidak boleh assalamualaikum, harus ditekankan assalamualaikum. Nah, rawannya sholat sendiri itu ya ada di situ, terutama dalam bacaan-bacaan rukun-rukun itu tadi. Makanya sholat sendirian itu nggih berbahaya. Terus ganjarane mek siji, ya ta? Masih mu'allaqun bainal qabuli warrad, terkatung-katung antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah panjenengan yang mengistiqomahkan sholat berjamaah. Okay. Sholat secara berjamaah itu lebih utama daripada 70 rakaat sholat sendirian. Pun aja kakek, mesti kiai. Engko ae Pak iku Pak ngopine Pak. Waduh. Tak tuplek malah. Yang kedua apa? Yang kedua, golongan yang kedua, niku tadi yang pertama, orang yang suka sholat sendirian. Sholat sendirian niku rawan, nggih. Jadi bagaimanapun kondisi kita, usahakan berjamaah. Oh, saya ndak nutut jamaah di musola misalnya. Di rumah berjamaah dengan keluarga, berjamaah dengan anak dan istri. Untung-untung panjenengan melangkahkan kaki keluar rumah berjamaah di musola. Niku untung-untung panjenengan. Ngoten. Dalam hadis Rasulullah pun juga disebutkan sholat berjamaah itu bandingan pahalanya dengan sholat sendirian. Sholat sendirian itu 1, sholat berjamaah itu ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Lah, jarak antara derajat 1 dengan derajat yang lainnya itu adalah 500 tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 500.000 tahun. Ini jarak derajat 1 dengan derajat yang lain. Kek penae sekecone salat berjamaah niku, panjenengan iki sudah dapat fadilah jamaah derek kalih imam ini tadi. Yang menyebabkan pasti diterimanya berjamaah itu tadi. Betul. Lek salat dhewean mu'allaqun bainal qabuli warrad. Terkatung-katung antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua siapa? Salatnya orang yang ditolak oleh Allah, rajulun la yuaddi az-zakah. Mereka adalah seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Pun sering dijelaskan kan masalah fikih tentang zakat itu, tidak perlu saya ulang lagi. Wis pokoke niku. Iya ta? Ya kan sering kan saya ulang masalah zakat. Padha ae ambek ngopeni tikus ya toh. Ning jero gudange niku. Siapa yang selanjutnya? Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang ya ummu qauman yang mengimami kaum, memimpin suatu kaum tetapi kaumnya itu tidak suka akan kepemimpinannya. Niku salate ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sale panjenengan menjadi seorang pemimpin apapun itu, minimal kita itu menjadi pemimpin bagi keluarga kita. Nah kok kepemimpinan kita di tempat kita memimpin itu tadi membuat orang lain itu tidak nyaman. Artinya tidak nyaman itu mungkin karena terlalu zalimnya kita kepada yang kita pimpin, sehingga mereka mengeluarkan doa-doa yang tidak baik bagi kita. Nah seperti itu loh. Imamun mazlum itu tadi, imam yang zalim itu tadi, salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dari 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang golongan itu tadi ketika kelak di mahsyar mereka itu mendapatkan naungan di mana hari tidak ada naungan. Yang pertama itu mboten alimun aminun bi ilmihi, tidak. Yang pertama itu bukan kiai yang mendapatkan naungan oleh Allah. Yang pertama siapa? Imamun adil, imam yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana. Begitu pula pemimpin kok ajur. Sepertama kali sing ditolak salat ini nggih imamun niku wau.
yang membuat masyarakatnya atau kaumnya tidak nyaman akan kepemimpinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus siapa lagi di antara mereka? Wa rajulun mamlukun abikun. Seseorang yang lari dari tuannya, seseorang hamba, seseorang budak yang lari dari sayyidnya, yang lari dari gustinya, yang lari dari juragannya. Oh, sekarang kan sudah tidak ada lagi perbudakan. Memang perbudakan sudah tidak ada lagi, tapi status perbudakan itu masih ada. Yang saya maksudkan status perbudakan itu bukan dalam urusan pembantu rumah tangga apa tidak. Saya teringat pada suatu hadis Rasulullah yang mengatakan, suatu asar dari yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu sahabat Rasulullah mengatakan, "Ana abdu man alaman 'allamani harfan." Saya adalah hamba bagi seseorang yang mengajarkan saya satu huruf dari ilmu. Ini sekelas Sayyidina Ali mengatakan seorang murid itu adalah budak dari gurunya. Nah, kok ada seorang murid yang lari dari gurunya, itu sama dengan rajulun mamlukun abikun. Ini kayak lek dawe Pak Yai kula ngoten. Guru saya menerangkan itu seperti itu. Kok ada seorang murid yang lari dari gurunya, entah lari itu lari kemana tanpa keterangan terhadap gurunya atau minggat wis pokoke sangka gurune, itu adalah termasuk seseorang yang hamba yang lari dari tuannya. Gini Bu, salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud guru-guru teng mriki niki nggih guru akhirat. Guru akhirat itu siapa? Mereka yang memberikan materi-materi keilmuan kepada kita, modal-modal kepada kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kemudian siapa lagi? Warajulun syaribun al-khamra mudminun. Golongan seseorang yang selanjutnya yang sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang memiliki kebiasaan untuk menenggak minuman keras. Loh, sholat tapi sih tetap mendem gitu loh. Napa enten ngoten wakeh? Wong teko niki. Mboten kan? Wis aja sampai lah sampean ngutik ngoten-ngoten niku wis. Wah kula pun sing nate bengen nate saiki aja diterusno ngoten. Wah, cocok no pengakuan wis kula moh dadi saksine. Lah nggih, bahaya. Jangan dianggap minuman keras itu adalah perkara yang mungkin merugikan bagi diri sendiri. Ketika kita melakukan dosa-dosa yang lain mungkin merugikan orang lain. Tapi kalau minuman keras nopo efeknya? Cuman saya aja kok yang mendem kok. Saya tidak menyebabkan orang lain rugi. Minuman keras ini yang dimaksud di sini adalah al-khamru, syaribul khamri. Ini bahasanya itu bahasa kiasan, bukan hanya minuman, tapi kullu muskirin. Setiap segala sesuatu yang memabukkan. Ngoten. Kabeh perkara yang memabukkan, entah itu berupa cair, entah itu berupa gas, entah itu berupa pupuk, entah itu berupa sesuatu yang padat. Wis pokoke kabeh sing jenengane play, yaiku na'udzubillah min. Loh bahaya. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh al-khamr ummul khaba'ith. Nenek moyangnya dosa itu ya teler niku mah. Ada seorang wali yang bernama Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid? Imam Mujahid itu seseorang yang hidup tahun 20 Hijriah sampai dengan 104 Hijriah di Mekah. Kelasnya niku ini. Kenapa? Mungkin ketika hidupnya Rasulullah beliau masih belum mengerti. Anak yang bokolar sing bal-balan tengah jeng niki mboten paham kula. Sing jelas niki Imam Mujahid ini golongannya tabi'in, pengikutnya para sahabat. Nah, sekelas Imam Mujahid ini diangkat menjadi wali oleh Allah sehingga suatu ketika
Imam Mujahid ini pernah bertemu dengan iblis. Akhirnya wawancara Imam Mujahid ini tadi dengan iblis. Iblis itu berkata kepada Imam Mujahid, "Ma'ajazani banu Adama falay yu'jizuni fi salasin." Saya itu dikecewakan seperti apapun oleh manusia. Saya enggak apa-apa. Tapi saya akan mengecewakan manusia melalui 3 hal. Jarene iblis. Napa niku? Niki kula keranten boten sempat nulis teng mriki. Ini saya dapatkan dari makalah waktu niku. Yang dijelaskan oleh Imam Mujahid di sini adalah idza sakatuhum akhadna bi khuzamatihi faqadnahu haitsu syi'na wa amilalana bima ahbabna. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Ketika seseorang itu mulai menenggak minuman keras, ketika seseorang itu idza sakira, mulai dia dalam kondisi mendem, apa mendem bahasa Indonesia? Teler, mabuk lah nggih. Itu akhadna bi khuzamatihi, saya itu menggapai khuzamah. Khuzamah niki bun-bunane niki lho. Niki demek kali iblis, disebul kali iblis. Kemudian faqadnahu ila makanin syi'na. Kemudian mereka saya bawa pada tempat yang saya kehendaki, wa amila bima ahbabna, dan melakukan perkara yang saya senangi. Jadi wong teler niki bun-bunan niku disebul ambek iblis. Kemudian digiring kene dibawa pada tempat yang ditujukan oleh iblis itu tadi, kemudian wa amila bima ahbabna, melakukan sesuatu yang disukai oleh iblis. Ini kan enggak terasa orang teler. Sadar-sadare kan serta wis sadar. Getune niku lho serta pun sadar. Kemudian apalagi kata iblis? Wa idza ghadiba qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Niki cerita terusan niku mau. Yang kedua orang yang iblis, yang kedua kata iblis, yang tidak pernah mengecewakan iblis itu, ujiane wong niki adalah seseorang yang marah. Jadi iblis itu menggoda manusia dan tidak pernah gagal. Itu yang pertama pada orang yang mabuk itu tadi. Jadi pun dohonos. Yang kedua apa? Pada orang yang marah. Ketika seseorang itu marah, ngamuk, niku iblis niku mlebu, Pak. Iblis masuk pada diri orang yang marah itu tadi, kemudian mengatakan bima la ya'lam, perkara yang dia tidak ketahui dan tidak dia sadari. Kan itu kan ngamuknya pun ngamuk gitu. Terus celatu A B C C set wa amila bima yandam, dan melakukan sesuatu yang nantinya akan dia sesali. Wis marek ngamuke wis getun wis. Terus yang terakhir apa? Sing terakhir wa nubakhilahu bima fi yadayhi wa numanniyannahu bima lam yaqdiru alaihi. Iblis ini juga menguji atau mencoba seseorang, menggoda seseorang dengan apa? Nubakhilahu bima yadayhi, membuat hati seseorang itu menjadi apa nih? Carane wong eman-eman niku lho. Napa? Nggih eman-eman niku lho, napa eman-eman niku? Ya semane pelit bahasane lah nggih. Pelit. Lho, pelit niku adalah bujukan dari iblis, Pak. Wa nubakhilahu bima yadayhi, membuat seseorang itu perhitungan, pelit dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Karena mereka wanumanniyannahu bima la yaqdiru alaihi, karena mereka diberikan angan-angan oleh iblis yang angan-angan itu tadi tidak mungkin akan terwujudkan pada dirinya. Misal contoh, mushola Az-Zahra niki dibangun, teng panjenengan ning omah niki duwe simpenan duit misalnya 30 juta tah apa 50 juta misalnya. Tapi iblis itu memberikan keraguan-keraguan pada diri orang itu tadi.
wis tolak ben liyane sing nyumbang ngoten niku lho wa nubakhilu bima yadaihi terus sampean iki kok sampean iki tuku expander anyar ngoten lho wis tase eman-emanen sik duwite lek sampean kek ning musala las kudanan terus jarane ngoten niki iblis menguji itu dari sana jadi gak kena diuji teko mendem diuji teko ngamuk mboten kenging diuji dugi ngamuk diuji dugi pelit niku mang jadi panjenengan kok pelit wis segeralah bahwa itu adalah misi utama dari sang iblis lah nggih wae musala Az-Zahra dibangun wis gak usah wis niku ana Pak GK ana Pak Asep misale ana Mas Desi wis gak usah milu mikir sampean lek iki ono gak sida duwe expander anyar misale lah ingat itu adalah bisikan dari iblis kemudian Imam Mujahid bertanya iblis wonge gak ngombe gak tau ngamuk loman piye jajal jarane iblis lho tenang sihami allati armi biha walam ukhti an-nisa aku punya anak panah jarane iblis ketika anak panah ini aku lepaskan tidak mungkin akan tidak mengenai sasaran pasti jitu wis apa niku an-nisa wanita hati-hati Pak mendem boten gitu ngamuk-ngamuk ya ora selalu tersenyum pelit nggih loman gitu hati-hati assalamualaikum loh itu pasti gitu banyak orang itu dari semuanya itu aman tapi kena sihami allati armi biha walam ukhti an-nisa wanita Mas masuk di dalamnya naudzubillahi min ngoten niku nggih wong lanang pancen ngoten lho wong wedok nggih ngoten ana wong lanang moro-moro teko ngoten naudzubillahi min dzalik ngoten jadi ujian-ujian itu pasti ada dan ini terakhir ini yang disampaikan oleh iblis niki pertama ngombe yang kedua marah yang ketiga pelit yang paling berat itu adalah yang terakhir ini tergantung dari taraf keimanan seseorang makanya bagaimanapun itu berjamaah ini menjadi benteng bagi rumah tangga kula kalih panjenengan mantun berjamaah niki mulih wis kono salaman tah piye tah nyapa ngoten lho nggih masalah niku ganjaran niku gedhe Pak nggih sampean demek ngeten mawon dosane sing tangan niki wis logrot kabeh nggih ta wis bareng terus nyedhek panjenengan ngecup bun-bunane bojone jenengan wis ganjarane padha ambek ngambung hajar aswad pemene bojone wireng jan aswad banget kok pun itu tadi termasuk seseorang yang salatnya ditolak oleh Allah adalah syaribun khamri mudminun mereka yang istiqomah menenggak minuman keras saya pernah ditanya loh kalau niki ngombe kalau niki salat tapi saya minum bagaimana hukumnya tidak bisa salat panjenengan masih belum memberikan asar pada diri panjenengan berarti ada yang tidak beres pada diri dan salat panjenengan lek salat niku tanha anil fahsya'i wal munkar pasti dari buah salat itu mencegah diri kita melakukan perbuatan keji dan munkar yang kedua, jangan pernah membanggakan dosa yang telah kita perbuat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kok ditobati tenanan ning ngersane Allah. Ya Allah, kula tobat Gusti. Nyepuro dosane niku mah. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan kok dibanggakan. Ngombe sak botol gak teler, gak ngefek misalnya. Nah, itu menjadi dosa besar yang tidak pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Terus sinten maneh sing salate niku golongane wong yang salatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa imra'atun hurratun tusalli bi ghairi himarin. Mereka dari kaum wanita yang sholatnya tidak mengenakan mukena, tidak mengenakan penutup pada diri mereka. Bi ghairi himarin, tidak mengenakan mukena atau penutup pada diri mereka. Saat ini kan musim, Pak. Sholat wong wedok niku lho. Ana niku sholat niku nggih. Namung damel busana muslim tok niku. Wis Allahu Akbar. Jangan pakai, gunakan mukena, menutup semua anggota tubuh kita pada diri wanita. Menutup semua anggota tubuh kita. Inda Syafi'i illa wajhi wa yadayhi. Illa wajhi wa yadayhi. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Niku mungguhe Imam Syafi'i. Kan saniki banyak to, rukun niku tugelan ngoten. Nah, niku ketika sami Allahu liman hamidah ini terangkat semua. Kelihatan auratnya itu batal. Ngoten lho. Sing rukun tugelan niku lho, sami Allah. Niku nggih kaos ketorok, kaose goes niki. Niki tangan niki ketok. Lah niku salatnya batal niku, Pak. Terbuka auratnya wanita seperti itu. Ngoten. Hati-hati. Enten maneh sing rukuhe niku ngeten tok. Mek sampai kene tok niku. Nggih, nate jenengan manggi. Nah, dudure ditutup ambek jilbab ngoten niku. Nah, itu tidak sempurna. Pakailah ruku-ruku yang sempurna menutup semua lukuan tubuh dan aurat dari wanita. Kenapa? Niki berbahaya. Salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Mereka akilur riba, orang yang suka memakan riba. Innamal bay'u mislur riba. Niki bagi orang penggiat riba. Riba itu disamakan dengan jual beli. Napa? Wong niki adol pecis kok jarane. Nah, kula nate kepanggih anak bae Pak Gika. Sepeda niku tulisane bakul pecis, coploken kan. Rika iki staf, panjenengan iki karyawan, tidak ada kaitannya dengan jual beli uang. Coploken. Mumpung durung panjenengan bangga, masuk pada ini loh. Nggih, dicopot tenan iki, Pak. Dicopot. Aja pun. Bahaya. Bakul pecis ngoten niku bahaya. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Alladzina yakuluna ma fi butunihim illan nar. Orang yang memakan riba itu tidak ada lagi yang mereka makan kecuali api neraka yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Nah, saat ini kan wadah wong keliling niku lho akeh. Mboten teng mriki, ning omah kula lho akeh ngoten niku. Wong keliling ngoten niku. Niku dikandani, niki piye iki critane iki? Niki misal contoh utang 100.000, ya ta? Utang 100.000, caire 75.000, totalan bayar 170.000. Nah niku kan selainnya menganakne duit ngoten niku lho. Lah niku salah satu dari perbuatan riba. Jangan dibanggakan hal-hal itu. Mereka yang suka memakan itu, ini kok salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Kemudian siapa lagi? Wal imamul jair, pemimpin yang suka berbuat lacut, berbuat yang tidak baik, pemimpin yang semena-mena terhadap bawahannya. Pemimpin yang zalim kepada bawahannya, niku salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Warajulun, kemudian siapa lagi? Selanjutnya warajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. La yazdadu minallahi illa bu'da. Yang terakhir adalah golongan seseorang, mereka itu sholat, tapi sholatnya tidak membawa efek positif pada diri mereka. Ya sholat, tapi sik maksiatan jalan terus. La yazdadu minallahi illa bu'da.
dari sholatnya itu tidak menambahkan apapun kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini monggo kula kalih panjenengan ini belajar untuk membuahkan sholat pada kehidupan kita sehari-hari. Napa buah sholat niku? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Intine ngoten ae. Wong niku lek sholat yang awalnya dulu sebegini sekarang berubah menjadi lebih baik. Walaupun belum bisa 100%, bertahap Pak, daripada tidak sama sekali. Lek dosa niku pun boten kene dihindari. Innamal mu'min itu yaznubu niku alfainah ba'dal fainah. Wong mukmin iki nglakoni dosa niku nggih biasa, ngoten lho. Nglakoni dosa kok besok sadar, terus dosa maneh. Ngoten niku pun biasa. Atau melakukan dosa yang tidak pernah terputus hatta yufariquhu, sampai dia itu diputuskan oleh hidupnya di dunia, sampai diakhiri oleh mati. Jadi dosa itu istiqomah pendino. Tapi ketahuilah, innal mu'min itu khuliqa. Wong mukmin ini diciptakan dengan fitnah, diciptakan dengan dosa, diciptakan dengan taubat. Idza dzukira dzakara. Kados kita setiap hari diuji oleh Allah, difitnah lah inilah, tenang, mboten panjenengan tok sing difitnah niku. Kita ini terlahir itu apa namanya? Maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Al insan maksudun bil adiyah wa maksudun bin ni'mah. Kita terlahir di dunia plus sak perangkate oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan juga dan disiapkan musuh untuk kita. Betul. Itu sudah kaidah. Jadi panjenengan kula niki uripe difitnah tok, dimusuhi wong, padahal kula iki wis apik, tenang, mboten panjenengan tok. Kabeh niki menungso kados ngoten. Kok panjenengan kok rada duwe dhuwit titik ngoten ae. Wa mahsudun bin ni'mah. Pasti ana wong sing hasud dengan nikmat panjenengan. Itu sudah pasti. Dan jangan disibukkan dengan itu, ngoten. Wis aja disibukkan dengan itu. Urip kok nelongsonya kok, Mas. Kula niki mboten enten sing apik kali kula. Apa? Tangga kula mboten enten sing apik kali kula. Mboten panjenengan tok. Wes sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasik suwe, Pak. Wah, salat wassalamu alaikum 5 menit kas. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas mriki nggih masih giat masyarakat niku kula nilai niku tasik ibadah nggih buktine ya terus ngeten iki ngaji tasik enten rutinan ngaji entah itu mingguan, bulanan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya jangan sampai dihentikan ngeten-ngeten iki ngaji kalih sinten mawon jangan sampai dihentikan karena panjenengan hadir ngeten iki mawon niki lho lungguh ngeten tok sampai mangan jajan ngombe kopi mek ngrungokne ngomplong niki tok ngeten niku khairun min alfi rakaatin luwih apik tinimbang salat 1000 rakaat. Khairun min alfi janazatin. Luwih apik panjenengan daripada takziah pada 1000 jenazah. Jenengan bayangne lho, ganjarane takziah ning jenazah siji mawon niku pun oleh ganjaran kaya nisbati gunung Uhud yang terbuat dari emas. Panjenengan nate to semerap gunung Uhud. Uhud itu bukan satu gunung, tapi pegunungan. Persatuan gunung-gunung niku terbuat dari emas. Niku panjenengan ngaji ngeten niki. Wis sak turu-turune ngeten niki. Lah niku ganjarane luwih apik tinimbang takziah 1000 jenazah. Luwih apik tinimbang takziah 1000 jenazah. Nggih. Luwih apik tinimbang namine adatul marid bi al. Luwih apik tinimbang jumlah 1000. Ya sampe nyambangi wong loro siji ben wis nggawa buah mek pecis pringan. Lah niki lungguh ngeten niki niku panjenengan ganjaran yang luwih apik tinimbangane nyambang wong loro jumlah 1000.
1000 niku sampean hitung ta. Rumah sakit Belambangan ini mek pirang kamar ngoten. Lah niki 1000 wong loro panjenengan sambangi. Luwih apik tinimbangane wong sedekah jaran kangge perang fisabilillah. Perang fisabilillah itu dawuh Kanjeng Nabi dengan kuda yang terbaik. Jaran paling apik niki kok jarane Prabu regane niku 2 miliar, Pak. Lah panjenengan ngaji ngeten iki karek ngeping nih 2 miliar ping 1000. Kalau diwujudne ning donya, wah miliarder sampean. Saking ta wis gak diwujudne ning donya. Napa kok diwujudne ning donya? Kula butuhe sakniki edan sampean. Nggih enten to, wong mari oleh undian 2M langsung gendeng. Lah apa napa maneh diwujudne ganjaran ning donya. 1000 pegunungan Uhud teko emas. Padha ambek 1000 jaran fisabilillah. Gak edan dadak panjenengan mulai ngaji. Makane besok ganjarane disiap meneh kalih Allah teng akhirat teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi masih ngomong ngalor ngidul ngetan kula ngeten iki. Mugi-mugi ndadosne barokah kangge kula kalih panjenengan. Senantiasa kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk giat beribadah, napa malih khususnya giat melaksanakan salat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.